Mohon maaf, kalau di dalam Islam sendiri, Bunda Maryam Maria. datang dari suku apa ya? Yahudi. Yahudi. Jelas-jelas Yahudi. Mhm. Heeh. Ya, Di Kristen sama. 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 Oke, cuma ada perbedaan historikal. Iya, secara silsilah keluarga tadi ada berbeda. Ada perbedaan. berbeda memang, saya Orang dengar. tuanya berbeda. Kemudian kalau tadi dia saudara langsung dengan Yohanes Pembaptis, kalau di sini artinya perbedaannya adalah mamanya berbeda. Artinya kalau si Yohanes Pembaptis mamanya adalah Elizabeth, sedangkan kalau Tuhan Yesus itu tadi mamanya adalah Maria. Dan betul sama seperti apa yang Ustadz bilang tadi bahwa tidak bersetubuh karena dia dalam keadaan perawan, Kalau itu kemudian dia lahir dari Roh Kudus, dan akhirnya itu tadi kisah bersama kita tahu bersama kisahnya di mana banyak drama-drama Natal di mana lahirnya di kandang yang hina, di Bethlehem, rumah roti, dan memang ini adalah bagian dari nubuatan. Jadi memang tempat lahirnya aja yang berbeda. Oke, pertanyaannya apakah itu masuk dalam sebuah penggambaran juga nggak sih? Penggambaran apa maksudnya? Maksudnya kan ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem. di kandang domba ya, Ya. kan itu kan yang saya tangkap itu ada sebuah gambaran. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan 100% bahwa beliau itu memang lahir di situ kan? Kan kita kan semua tidak ada yang bisa bersaksi Ya. di sini. Itu kan dicatatkan hanya dalam sejarah. Karena kan aku melihat di dalam dua kitab ini banyak penggambaran. Dan penggambaran ini mau diimanin plek-plek mentah-mentah, boleh. Mau diambil hikmatnya, boleh. Karena yang aku tahu di dalam Injil, hikmat itu berdiri tegak lurus di atas apapun itu. Luar biasa Jadi Pak Pendeta. Yang saya tahu, Jadi soalnya kalau kita buka Bible, itu dikasih tahu berdoalah dulu dan mintalah hikmat Allah. Iya. Amin. Betul kan? Amin. Jadi kalau misalnya kau buka itu, jadi berdoa minta hikmat Allah. Yang karena gini loh, saya dulu pernah baca Bible ya. Bukan dulu. Saya baca, saya nggak ngerti. Oke. Karena kan ketika kita baca begitu kan yang kita tangkap hanya sebatas logika saja gitu. Betul. Tapi setelah saya punya perjalanan dengan spiritual saya sendiri waktu itu, saya kemudian diarahkan dengan sebuah suara di dalam hati saya membuka Bible dan saya membuka Al-Quran ya. Saat itu tidak bersamaan ya, takutnya nanti saling mengganggu ya. Masing-masing gitu. Saya buka Alkitab dulu gitu, saya baca gitu. Kok saya ngerti? Saya anggap apa karena hikmat ya? Iya. Oke. Kemudian saya buka Al-Quran, saya baca. Loh kok saya paham ya? Apa karena hikmat ya? Nah pertanyaannya adalah kalau ditangkap tidak dengan hikmat akan terjadi benar salah. Tapi kalau kita ambil hikmat, kita akan melihat bahwa sebenarnya intinya Iya. ada apa di dalam intinya. Nah Betul. kalau kita kembalikan tadi bahwa apakah itu bisa menjadi sebuah penggambaran di dalam Kristen adakah dogma bahwa oh ini bukan penggambaran Dan. Ini adalah sebuah hal fakta sejarah bahwa dia lahir, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Bethlehem di kandang itu. Ya. Kalau ditanya apakah ini penggambaran, tentunya yang kita percaya tentunya tidak. Kenapa? Oke. Karena yang pertama Alkitab mencatat bahwa memang ini terjadi seperti itu, literally. Artinya ya. seperti itu di kandang yang indah. Dan kenapa? Karena itu memang adalah nubuatan. Jadi memang jauh sebelum Tuhan Yesus itu dilahirkan, nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan akan dilahirkan di kandang yang indah dan di Bethlehem sesuai dengan nubuatan. Karena memang secara nubuatan memang Mesias akan lahir di sana. Dan ketika based on di luar Alkitab, contoh sederhana seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius, dia juga menegaskan bahwa memang seperti itu kejadiannya, literally seperti itu. Jadi memang bukan penggambaran, dan memang sekali lagi karena kejadian itu adalah penggenapan dari nubuatan. Dan memang itu harus terjadi seperti itu. Betul. Termasuk ketika digambarkan bahwa Yesus, bukan gambarkan nih, berarti fakta sejarahnya Betul. bahwa Yesus mati di kayu salib. Betul. Oke. Karena memang sekali lagi akhirnya itulah yang menjadi kenapa orang Yahudi pada masa itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena perspektif mereka tentang Mesias adalah raja. Dan raja secara politik, secara dunia. Jadi ketika mereka melihat Yesus lahir di kandang yang hina, ini bukanlah gambaran seorang raja yang dalam pikiran mereka. Dan itulah yang akhirnya menjadi pandangan umum pada waktu itu. Makanya orang Majus datang cari pertama kali di istana Herodes. Karena sekali lagi perspektif mereka bahwa akan lahir seorang raja akan memimpin secara Dari politik. nubuatan itu kan. Betul. Ternyata lahir di kandang yang hina, makanya mereka tidak bisa menerima Mesias yang tidak mencerminkan itu tadi. Padahal kan itu kan kalau kita anggap bisa kita artikan
bahwa ini adalah sebuah kehendak yang Allah inginkan terjadi untuk rencana Allah itu sendiri, Betul. kan? Begitu kan? Betul. Karena raja yang Tuhan maksudkan di sini bukanlah raja di dunia, tapi raja di atas segala raja. Ya, itu kan penggambaran di Betul. Kristennya seperti itu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di Kristen digambarkan Yesus meninggal di kayu salib, Iya. kalau di Islam kan tidak. Tidak. Betul ya? Ya, ini perbedaan yang paling besar sih. Ini bedanya Ah, besar betul. banget ya. Paling ini. besar, betul.